Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua, Ibu dosen, Ibu Nuril Mahfiro, terutama untuk dosen kita Mahfiro, dosen teori-teori pengembangan masyarakat. Di sini saya selaku moderator juga pemateri akan membacakan judul yaitu partisipasi masyarakat dalam pengembangan masyarakat. Nah, untuk kali ini nama kelompok yang saya ambil yaitu kelompok sabun mandi. Nah, filosofinya kenapa? Karena ketika kita mengerjakan makalah ini atau PPT ini, bahkan rekaman ini, otak kita sempat kebingungan dan akhirnya kita menyanyikan lagu Cinta Sabun Mandi dari pengarang Jaja Miharja. Nah, dari lagu itu setelah kita mendengarkan banyak inspirasi yang tertuang sehingga kita mengerjakan makalah ini, PPT ini dan video ini terasa lebih mudah. Nah, sebelum ke materi, saya perkenalkan anggota saya terlebih dahulu, yaitu yang pertama Muhammad Afif Nuril Absor dengan NIM 37. Yang kedua yaitu Aisyah Umul Labibah dengan NIM 50. Yang terakhir saya sendiri Muhammad Mustaba NIM 53. Nah, di sini saya akan membahas terutamanya tentang partisipasi dan pengembangan masyarakat. Nah, yang kita bahas di sini adalah yang pertama yaitu pengertian partisipasi, bentuk partisipasi, tingkat partisipasi, dan pemberdayaan masyarakat. Satu, pengertian partisipasi. Pengertian partisipasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu tindakan ikut mengambil bagian, keikutsertaan atau ikut serta. Dari beberapa pakar atau para ahli yang mengemukakan pengertian dari partisipasi, dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah perwujudan keterlibatan aktif dari seseorang atau kelompok orang secara langsung dan tidak langsung dengan kesadaran dan pertanggungjawaban dari masyarakat tentang pentingnya proses perencanaan dan pembangunan sehingga dapat berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi. 2. Bentuk partisipasi. Menurut Sunda Riningrum, partisipasi dibagi menjadi dua berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu partisipasi langsung dan partisipasi tidak langsung. Partisipasi langsung terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya. Partisipasi tidak langsung terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya. Dusseldorp menyatakan bahwa beberapa bentuk kegiatan partisipasi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat dapat berupa menjadi anggota kelompok masyarakat, melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok, melibatkan diri pada kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat yang lain, menggerakkan sumber daya masyarakat, mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan, dan memanfaatkan hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakatnya. Sedangkan menurut Cohen dan Uphoff, partisipasi dibagi menjadi 4 jenis, yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pengambilan manfaat, dan partisipasi dalam evaluasi. Oke, saya di sini akan menjelaskan bab ketiga yaitu tingkat partisipasi. Nah, teori ini dikemukakan oleh Sumarto karena apa? Partisipasi ini digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembobot terhadap tolak ukur tingkat partisipasi masyarakat. Nah, Sumarto ini menjadikan partisipasi yaitu dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama tinggi, sedang, dan rendah. Nah,
Untuk yang partisipasi tinggi yaitu inisiatif datang dari masyarakat dan dilakukan secara mandiri, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemeliharaan hasil pembangunan. Kedua, masyarakat tidak hanya ikut merumuskan program, tetapi juga menentukan program-program yang akan dilaksanakan. Nah, dari teori tinggi ini, kita dapat mengetahui bahwa masyarakat ikut ambil dalam sebuah kegiatan, terutamanya partisipasi, mulai dari perancangan, pelaksanaan, sampai evaluasi. Nah, itu yang mengkonsep masyarakat ikut semua, tidak masyarakat cuma melihat. Nah, untuk di tingkat sedang, masyarakat sudah ikut berpartisipasi, namun ada tetapi dalam pelaksanaannya masih didominasi dari golongan tertentu. Yang kedua, masyarakat dapat menyuarakan aspirasinya, akan tetapi masih terbatas pada masalah keseharian. Nah, untuk yang tingkat sedang kali ini, itu masyarakat tidak ikut serta semuanya, tapi cuma sebagian. Karena apa? Sudah diambil oleh golongan-golongan tertentu. Nah, yang terakhir yaitu partisipasi rendah, yaitu di mana masyarakat hanya menyaksikan kegiatan proyek yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, yang kedua, masyarakat dapat memberikan masukan baik secara langsung atau melalui media massa, akan tetapi hanya sebagai bahan pertimbangan saja. Nah, untuk partisipasi rendah pada kali ini, masyarakat cuma hanya melihat dan memberi komentar. Itu komentarnya baik dikatakan secara langsung atau lewat media sosial. Tapi untuk komentarnya itu cuma sebagai bahan pertimbangan apakah itu worth it untuk digunakan atau tidak. Nah, partisipasi tingkat rendah ini terkadang disepelekan. Nah, untuk biasanya menjadi partisipasi yang lebih baik yaitu partisipasi sedang sampai ke tinggi. Karena apa? Masyarakat ikut ambil dalam kegiatan tersebut. Nah, mungkin itu presentasi dari bab 3 saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh untuk contoh kali ini saya mengambil yaitu pembuatan irigasi perairan di masyarakat, terutamanya di jalan-jalan desa. Nah, dari gambar yang tertera kita dapat melihat bahwa semua elemen masyarakat ikut ambil bagian untuk pembuatan irigasi tersebut. Mulai dari TNI sampai petani sampai masyarakat lapis bawah itu semua mengikuti. Nah, dari gambaran-gambaran di atas kita dapat melihat bahwa kegiatan ini adalah partisipasinya yaitu partisipasi secara tidak langsung. Karena apa? Setiap anggota masyarakat yang ikut ambil dalam kegiatan tersebut itu ikut karena kesadarannya dan dapat mengajak orang lain atau masyarakat lain sehingga dapat bertanggung jawab terhadap kegiatannya. Nah, untuk tingkat kegiatannya atau partisipasinya itu tingkatnya tingkat sedang. Karena apa? Terkadang untuk pembuatan irigasi itu masyarakat cuma mengambil untuk pengerjaannya dan itu tidak setiap hari. Karena terkadang itu ada buruhnya atau tenaga kerjanya sendiri. Nah, jadi masyarakat cuma mengikuti atau ikut serta untuk membangun, tapi masih mendomisili untuk sektor tertentu atau orang-orang tertentu. Jadi partisipasinya tingkat sedang. Namun ada pembuatan irigasi yang tingkat partisipasinya itu tinggi. Namun untuk yang saya lihat, yang saya paparkan ini partisipasinya sedang. Karena apa? Masyarakat cuma mengikuti sebagian saja dan didomisili oleh orang-orang tertentu. Nah, itu contoh dari saya. Terima kasih. Salah satu ahli yaitu Subedjo Darnarimo mengartikan proses pemberdayaan masyarakat merupakan
upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan, dan mengelola sumber daya lokal yang dimiliki melalui collection action dan networking, sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial, dan juga agar mereka mampu memajukan dan mengembangkan usahanya sehingga memperoleh perbaikan pendapatan serta perluasan kesempatan kerja demi perbaikan kehidupan dan kesejahteraannya. Dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah menampukan dan memandirikan masyarakat. Oke, cukup itu presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami meminta maaf apabila ada salah kata atau kalimat yang kurang mengenakan. Kami mohon maaf. Cukup sekian presentasi kami, yaitu partisipasi masyarakat untuk pengembangan masyarakat. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.